So thank you so much. Okay, let me start. Let's start our section today with the wisdom number 13 and 14 today. Oke, mari kita mulai sesi hari ini dengan berkah ke-13 dan ke-14. Okay, let me share my screen. Okay, good. How to keep your mind to happy, right? But I think it's not easy to understand in your age today. But next time, like in the future, you might have to, right, confront in this some situation when you get married. Oke, topik hari ini adalah bagaimana caranya membuat pernikahan bahagia. Nah, mungkin untuk adik-adik semua di sini masih bingung nih, eh, kenapa kita membahas topik ini. Tapi Bante pikir nanti kalau pada waktunya informasi ini akan bisa berguna juga untuk kita. Jadi tetap aja kita seksikan ya. Yeah, so today we will talk about the simple tips for a happy relationship. Ya, hari ini kita akan belajar tips sederhana untuk menjaga hubungan yang bahagia. Okay, let's go. So think about the dream versus the day to day. Right? We all Oke, start with this beautiful dream of marriage. And but what happens after the wedding? Today we are going to talk about simple time-tested secrets to building a marriage that's not just long but geniusly happy. oke. Kita akan mulai dengan membicarakan mimpi versus kenyataan. Semua pasti mulai dengan harapan, oh kita mau memiliki pernikahan yang indah, yang bahagia. Tapi apa yang terjadi setelah pesta pernikahan selesai? Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang cara yang sederhana, yang sudah teruji untuk membangun pernikahan yang bukan hanya langgeng, tapi juga betul-betul bahagia. So, as my favorite word, we will prepare. We will hope for the best, and at the same time prepare for the worst. Ya, Bante selalu suka bilang gini, kita boleh berharap yang terbaik, tapi sambil menyiapkan diri untuk hal terburuk yang terjadi. Okay, so next one. So the key point for this topic, right, is we all hope for a happily ever after, right? But like when we get married, this is our dream. Hmm? So this, Oke, kan suka ada yang bilang ya kalau kita nonton film tuh belakangnya dan mereka bahagia selama-lamanya ya. Ini juga menjadi harapan ketika kita menikah. Tapi ini adalah mimpi. but in real life, marriage can be tough, and the joy like can feel small compared to stress when things go, uh-oh, when things go wrong. Oke, tapi kenyataannya adalah pernikahan itu tidak mudah ya. Pernikahan kadang-kadang itu ada aja tantangannya dan bahagia yang awalnya dirasakan itu bisa jadi terasa sangat kecil dibandingkan dengan stres yang dihadapi ketika ada sesuatu yang salah. Okay, and then so um, but keeping the relationship stable um is a huge responsibility, especially for the kids. Makanya untuk menjaga sebuah hubungan stabil, langgeng, baik itu menjadi tanggung jawab yang luar biasa, terutama untuk yang sudah punya anak. Yeah, we really have family. It's not only like you and your sprout, right? But we will talk about like our kids, our children too. Karena ketika sudah berkeluarga, itu bukan hanya saya dan pasangan saya, tapi juga anak-anak kita juga. So that's why we have to keep our relationship stable because it is a huge responsibility, right, for our kids.
Makanya penting sekali untuk menjaga hubungan menjadi sangat baik, karena itu juga mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana memiliki hubungan yang baik. Okay. So, like relationship red flags, the three hard mode partners. Oke, ini ada tanda-tanda bahaya dalam sebuah hubungan ya. Kalau ada tiga tanda ini dalam pasangan kita. Hmm. So, and then to know what works, we first have to spot what doesn't. Recognizing these red flags in a partner or even in ourselves is the first step to making a change. Oke, pertama-tama untuk kita tahu apa yang kita suka, kita harus tahu nih sebetulnya apa yang kita nggak suka. Nah, kalau kita sudah memahami apa yang menjadi tanda-tanda yang bahaya atau kita tidak sukai dalam pasangan kita atau dalam diri kita, ini adalah langkah pertama untuk melakukan perubahan. And believe me, you don't want to be these three hard mode partners, and um you don't want to see this hard three mode partner as well. Nah, percayalah sama Bante bahwa kita pasti nggak mau banget punya pasangan yang seperti tiga jenis ini, atau kita juga nggak mau nih menjadi orang yang memiliki tiga karakteristik ini. What these three? Apakah ketiga hal itu? So the first one, like enemy, the enemy, the enemy partner. So always angry, critical, and ungrateful. Oke, jenis pasangan yang pertama yang kita tidak mau miliki adalah tipe yang seperti musuh. Nah, ini adalah orang yang selalu marah-marah, suka mengkritik kita, dan tidak tahu rasa syukur. A partner like Robo spends all your shared money without a second thought and maybe even rack up debt. Nah, jenis yang kedua adalah pasangan yang seperti pencuri, ya. Dia itu menghabiskan uang kita tanpa minta izin, bahkan mungkin berhutang atas nama kita. Like boss partner treats you like an employee, not a partner. They consistently they constantly put you down and don't care about your feelings. Nah, pasangan yang ketiga ini yang kayak bos, ya. Jadi dia memperlakukan kita tuh seperti karyawan, bukan seperti pasangan. Dan dia tuh selalu membuat kita merasa rendah diri dan tidak peduli pada perasaan kita. This is the few partner types that make life really difficult, describing it as living in hell. Nah, ini adalah tipe-tipe orang yang kalau menjadi pasangan hidup kita, itu bisa membuat hidup kita terasa susah. Bahkan kita bisa bilang seperti ada neraka di dunia. If you don't want to see, don't be this enemy, robber, and boss type of partner. Nah, kalau kita tidak mau punya pasangan yang seperti ini, maka diri kita juga nggak boleh nih jadi orang yang seperti musuh, seperti pencuri, atau seperti bos pada pasangan kita. Because everything has consequences. Karena semua hal itu pasti ada akibatnya. Okay. And then the four relationships go the four easy mode partners. So we talked about like the red flag, right? The red flag partners. Now we will talk about the good relationship or the good easy mode. For easy mode for Nah, our partners. oke. Nah, kalau tadi kita bicara tentang pasangan-pasangan yang sulit. Nah, sekarang kita mau bicara nih, jadinya pasangan apa nih yang kita idam-idamkan atau pasangan-pasangan yang boleh kita harapkan menjadi milik kita. Okay. These are the relationship goals. The best type is the partner who act like loving parent, always in your corner, but being best friend or having that sibling like royalty are amazing too. Ini adalah beberapa hubungan yang ideal.
Yang paling baik adalah kalau kita punya pasangan yang seperti orang tua kita, ya, selalu menjaga kita, selalu ada di sisi kita. Tapi memiliki pasangan yang juga seperti sahabat atau seperti saudara yang setia itu juga luar biasa. So this is the four easy mode. First one, the flip side, the flip side of the red flag, right? There are partners who make a great team. The first one, mom or dad type, the best kind of the best. This is the best kind. You are your ultimate cheerleader with unconditional love, no matter if you are rich, poor, sick, or healthy. Oke, jadi kita bicara hal yang kebalikan dari yang tiga tadi ya. Ini adalah pasangan-pasangan yang bisa menjadi sahabat baik kita atau rekan kita yang baik. Yang pertama adalah tipe seperti orang tua kita. Ini adalah tipe yang paling bagus ya. Mereka ini adalah orang-orang yang menyemangati kita tanpa pamrih. Kemudian tidak peduli kita ini kaya, miskin, sehat atau sakit, mereka selalu bersama kita. It doesn't mean this type of your partner is like your dad or your mom and point the finger to you to do this and don't do this. But you know, he or she that they have like unconditional love, and no matter like you are like poor, rich, sick, or healthy, right? They have unconditional love. Ini bukan seperti orang tua yang suka nyuruh-nyuruh kita, yang kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Tapi ini adalah tipe orang tua yang apapun yang kita lakukan, mereka memiliki cinta kasih yang tidak ada pamrihnya, tidak ada batas untuk kita. Jadi mau kita sakit, mau kita ada salah, atau mau kita lagi hal yang baik, mereka selalu ada untuk kita. Yeah, and unconditional love is the point of this type of your sprout or your partner. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah cinta yang tanpa syarat atau tanpa pamrih. Ini yang perlu kita cari dalam pasangan kita nanti. Okay, the second one, sibling type, like super royal, looks up to you and treats you with love and respect. Nah, jenis yang kedua adalah yang seperti saudara kita. Mereka ini sangat setia, menjaga kita. Okay. I'll continue with this. So the first type, type of this the great partner. The great partner is like the friend type, the friend type. You just get each other, and you have the same value, and can talk about anything. Talk about anything. Jadi, maksud Bante, kita harus memiliki partner yang memiliki nilai yang sama dengan kita, yang setara dengan apa yang kita punya. Okay, thank you, Asa. So and then the helper is like a faithful partner who is like dutiful and doesn't hold grudges. Dan juga memiliki pasangan yang bisa membantu kita dalam segala hal, nggak tidak menutupi kemungkinan apapun itu, tetapi kita juga memiliki pasangan yang bisa membantu kita juga lebih baik. Yeah, this is the four type of like the partners. And I think that they are good. Do you think so? They are good. But, you know, as I told you earlier, this one, like this relationship goals, the best type is the partner who acts like your loving parent, like you have unconditional love and always like in your corner. But the being the best, like the best thing that you might have to like your best friend or your sibling and helper is also amazing too.
Jadi, seperti yang dijelaskan Mbak tadi, ada 4 hal mudah untuk memilih seorang pasangan. Mungkin kita bisa melihat awalnya dia yang terbaik untuk kita, tapi kita juga harus melihat 4 hal yang benar-benar bisa kita lihat seperti tadi, memiliki kesetaraan yang sama, mereka bisa menolong kita, bisa kita ajak untuk berdiskusi atau menolong dalam keadaan apapun. Okay. So, and daily habits for a stronger marriage. This isn't like rocket science. It's about being generous, be kind, working as a team, and doing your part. These four simple habits can truly change your relationship for the better and better. Jadi di sini adalah hal-hal yang sehari-hari kebiasaan yang bisa kita lakukan agar kita dan pasangan kita menjadi lebih kuat. Seperti ilmu roket yang intinya adalah bermuara dari hati, bersikap baik, bekerja sama dengan dalam tim, dan juga melakukan bagian-bagian Anda dengan 4 kebiasaan sederhana bisa mengubah hubungan menjadi lebih baik. Okay. So the great marriages are built on small daily habits. It's about how you handle things when emotions are high. Jadi Ya, jadi pernikahan. pernikahan yang hebat itu atau pernikahan yang baik itu dibangun dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil tapi dilakukan sehari-hari. Okay, first, share things. Share your feelings, the good days, even the bad day. Don't keep score. Ya, kebiasaan yang pertama adalah kita kebiasaan untuk berbagi. Apa sih yang dibagi? Perasaan kita. Ya, jadi perasaan ketika hari lagi baik, perasaan lagi tidak baik. Jadi jangan disimpan sendiri. So, and then talk nicely. Remember how you talked when you were dating. Do that. Build each other up instead of blaming. Yang kedua adalah kita perlu berlatih atau membiasakan diri untuk bicara dengan manis. Ingat nggak waktu pas sebelum nikah, waktu lagi pasti pacaran, mungkin ngomongnya masih manis-manis. Nah, nanti ketika sudah menikah juga harus terus ingat. Jangan kemudian kalau sudah menikah jadinya saling marah-marahan atau sering berantem. If you still remember, 2 weeks ago, we talked about how to talk nicely and properly, right? Nah, kalau masih ingat, 2 minggu yang lalu juga topiknya adalah tentang bagaimana kita bicara dengan baik dan juga pantas. And record it again and do it in daily life. Jadi kita perlu untuk membiasakan ini dan juga untuk mengingatnya dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Okay, sharing things and talk nicely. Ya, dua kebiasaan pertama adalah berbagi dan juga berbicara yang baik. And then be on the same team. Focus on what's good about them, like tackle problems together. Yang ketiga adalah menjadi tim yang eh, kompak ya. Jadi kita perlu untuk fokus pada hal-hal baik apa yang ada di pasangan kita dan kita menyelesaikan masalah bersama-sama. Problems is a normal things in our life. So when you have something like difficult to confront or handle, like focus on, please solve problems together. Karena memiliki masalah adalah hal yang biasa dalam hidup kita. Jadi kalau misalnya kita punya masalah nanti dalam pasangan kita, kita fokusnya adalah bagaimana menyelesaikan masalah ini bersama-sama. And then don't forget to play your role. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menjalankan peran atau tanggung jawab kita. Know your responsibilities in the family and get them done to keep the peace.
Kita harus tahu apa tanggung jawab kita di dalam keluarga dan menyelesaikannya sehingga keluarga kita bisa tetap damai. If you are dad, you have a dad duty. And if you are mom, you are mom duty. Kalau kita adalah seorang ayah, kita punya tugas-tugas sebagai ayah. Kalau kita adalah seorang ibu, kita punya tugas-tugas sebagai seorang ibu. Play your role. Nah, kita harus jalankan tugas dan peranan kita. Okay. Now it's a secret. First, stopping fight. Nah, kemudian ini ada rahasia untuk menghentikan pertengkaran. Mm. Um, what do you do when you let something get fired? Nah, coba Bante tanya, kalau ada api, apa yang kita lakukan? So this is a brilliant advice for fire management. The goal is to protect your home from blowing up. These simple rules can stop so many fights before they even start. Jadi saran-saran berikut adalah cara-cara yang ampuh untuk mengendalikan api. Jadi tujuan utamanya adalah melindungi rumah kita dari kebakaran. Jadi beberapa aturan atau beberapa saran ini bisa menghentikan pertengkaran bahkan sebelum mereka dimulai. So this is the key points. Don't let the fire inside go outside. Ini adalah beberapa topik utamanya. Yang pertama, jangan biarkan api yang ada di dalam keluar. Don't air or post your family drama in public or on social media. Artinya, kita jangan umbar-umbar atau kita share post-post gitu ya tentang masalah keluarga kita ke sosial media atau ke teman-teman kita. Believe me, you don't like to let other people know your problem or your family drama. Ya, kalau dia bilang, nggak ada orang yang suka dengerin drama-drama atau masalah-masalah keluarga kita. When you post it, everyone know what you are feeling. Karena kalau kita post atau kita share itu, semua orang jadi tahu nih masalah rumah tangga kita. So that's why don't let the fire inside go outside. Makanya sangat penting untuk kita jaga masalah yang ada di dalam rumah untuk tetap ada di dalam rumah, tidak keluar. Then don't let the fire outside come inside. Kemudian yang kedua, kita juga jangan biarin api yang ada di luar rumah masuk ke dalam rumah. Leave work straight and outside gossip at the door before you get home. Jadi kita tinggalkan semua masalah-masalah pekerjaan atau kita ada dengar gosip-gosip di luar, itu kita tinggalin di depan pintu sebelum kita masuk ke dalam rumah. So the last one, preserve the fire. Kemudian yang terakhir adalah kita jaga apinya. So when your partner is angry, just be quiet. Be quiet. Let them cool down before you try to talk it out. Jadi kalau pasangannya lagi ada yang marah, kitanya yang diam, ya. Biarkan mereka tenang dulu sebelum kita coba untuk ngomong sama mereka. Preserve this file is better than you fighting with the file. Karena kita menjaga apinya tetap ada di situ, itu lebih baik daripada kita bales lagi dengan berantem dan membuat apinya semakin besar. Don't be a firefighter, but please be the fire management. Ya, kita jangan berusaha untuk jadi pemadam kebakaran, tapi kita coba mengendalikan apinya supaya tidak terlalu besar. Okay. So this is the three key points. So this, don't let the fire inside go outside. Don't let the fire outside come inside. And then preserve the fire. Ya, ini adalah tiga kunci utamanya. Pertama, jangan biarkan api di dalam atau masalah di dalam rumah keluar. Yang kedua, jangan biarkan api di luar atau masalah di luar masuk ke dalam rumah. Dan yang ketiga, kita jaga api yang ada di dalam diri kita masing-masing.
So what the real secret for this marriage life? So what the big secret to a lasting marriage? There isn't one, but it's about choosing a good teammate and then showing up for them every day, a little by a little, but every day. It's the small, consistent efforts that build a love that truly lasts. Oke, jadi apa rahasia sesungguhnya dari menjaga pernikahan yang langgeng? Sebenarnya nggak ada satu rahasia ya, tapi yang perlu kita lakukan adalah memilih rekan hidup yang baik, kemudian kita juga menunjukkan dukungan kepada mereka setiap hari. Karena dengan usaha-usaha kecil tapi konsisten, itu akan membentuk cinta yang betul-betul tahan lama atau awet. Believe me, I really know this thing. But it doesn't mean I get married earlier, no, before I become a monk. But now I have to live and work with other people, like co-worker. We live together and work together. So it's a good teammate or a good teamwork, right? And show up like for them, for each other, and every day, a little by a little. This is a build the good relationship even I don't get married. Ya, Bante bilang walaupun Bante ini nggak menikah, tapi Bante juga bekerja sama orang-orang ya, yang lain-lain dan paham bahwa dalam membentuk hubungan yang baik itu adalah dengan kita memiliki rekan yang baik juga dan kita menunjukkan dukungan kepada mereka sedikit-sedikit tapi setiap hari gitu. Jadi walaupun Bante tidak pernah merasakan pernikahan, tapi rahasia ini itu berlaku untuk di semua hubungan. So that's why. And then the key points today, a success uh, marriage is about love, respect, and having each other backs. Jadi kunci utamanya hari ini adalah untuk pernikahan yang sukses itu kuncinya adalah ada cinta, ada rasa hormat, dan juga kita saling mendukung satu sama lain. It helps to be with someone which shares your basic values and way of thinking. Dan sangat baik kalau kita menemukan orang yang bisa berbagi nilai-nilai yang kita pegang juga dan juga cara berpikir kita. And again, a happy marriage is not something you just find, but it is something you build together every single day with conscious effort. Dan utamanya adalah pernikahan yang bahagia itu bukan sesuatu yang kita temukan, tapi ini adalah sesuatu yang harus kita bangun bersama-sama setiap hari dengan penuh kesadaran. Okay. So then it's good for this topic. Now we will go this one, the wisdom number 14. Get it done. Oke, tadi berkah utama ke-13 sudah selesai, kita sekarang masuk ke berkah utama yang ke-14. Judulnya adalah Get It Done atau selesaikan. Like this wisdom is talked about how to beat procrastination and win at life. Ya, berkah utama ini bicara tentang bagaimana kita bisa mengalahkan rasa menunda-nunda dan juga kita bisa memenangkan hal-hal dalam hidup. Get it done and just do it. Ya, bagaimana nih caranya kita menyelesaikan pekerjaan kita? So to think about the enemy of success, like we all want to be successful, right? But there is one major roadblock that stops most of us. Nah, kita semua mau jadi orang sukses, tapi ada nih satu masalah yang selalu bisa menghentikan langkah kita. So that the major roadblock is procrastination.
Dan masalah utamanya atau hambatan utamanya ini adalah menunda-nunda. So we're going to break down how to beat it and become someone who always gets things done. Jadi hari ini kita akan belajar nih bagaimana kita bisa mengalahkan rasa ingin menunda-nunda itu dan menjadi seseorang yang selalu bisa menyelesaikan pekerjaannya. When you know your enemy, you can fight with them properly. Karena kalau kita sudah tahu siapa musuh kita akan dapat mengalahkannya dengan baik. Okay. So the key point is there is the people who get things done and people who don't. Which one is your type? And the difference is the one simple word, procrastination. Ada orang-orang yang selalu bisa menyelesaikan kerjaannya, tapi ada juga orang-orang yang selalu nggak selesai kerjaannya. Nah, kita nih orang yang mana nih? Karena yang membedakan dua hal ini cuma satu, siapa yang suka menunda-nunda pekerjaan. It is the biggest reason why things don't get finished. Karena menunda-nunda ini adalah salah satu alasan terbesar kenapa pekerjaan kita tidak selesai. And then it's important. It doesn't matter how smart you are. If you never get around to doing the work, you will never achieve anything. Karena tidak peduli seberapapun pintarnya kita, kalau kita tidak pernah menyelesaikan pekerjaan kita, maka kita tidak akan pernah mencapai apapun. And if you don't have this procrastination and you are smart, you will like the tiger with wings. Tapi kalau kita tidak suka menunda-nunda dan kita pintar, itu seperti kita adalah seorang eh, macan yang punya sayap. So, and then like a four foundations of getting it done. Hmm. Ini adalah 4 hal yang kita bisa lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan kita. So the success isn't the magic. It builds on four pillars. You need to love it, work hard at it, focus on it, and always be looking for ways to do it better. Get these four things right, and you're already halfway there. Karena sukses itu bukan sebuah keajaiban. Ini adalah sesuatu yang dibangun dengan 4 pilar. Pertama, kita harus menyukai atau mencintai pekerjaan kita. Kedua, kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ketiga, kita fokus mengerjakannya. Dan yang keempat, kita selalu mencari cara untuk melakukan pekerjaan kita lebih baik. Kalau kita melakukan 4 hal ini dengan baik, maka kita sudah setengah jalan menuju kesuksesan. This word work hard, I mean like work smart. Nah, kata kerja keras di sini, Bante mau kita pikir sebagai kerja pintar. Okay. So what is the four pillars? The first one, inspiration. Oke, jadi apa sih 4 pilar kesuksesan itu? Yang pertama adalah inspirasi. So you have to love what you do. And when you are excited about your work, it feels like play, not a chore. Kita perlu untuk mencintai atau menyukai apa yang kita lakukan. Karena ketika kita semangat mengerjakan pekerjaan kita, rasanya kita seperti sedang bermain, bukan seperti sedang bekerja. When we are child, so we have to love what to do. But when we grow up, like we love what to do. We love what we do. Mungkin kalau sebagai anak-anak di sini kita masih menyukai apa yang kita lakukan gitu ya. Tapi nanti Mm. ketika sudah dewasa, maka kita perlu juga untuk mencintai pekerjaan kita atau menyukai apa yang menghasilkan untuk kita. Yeah, do whatever you love, or you love whatever you do. Jadi kita bisa melakukan apa yang kita suka atau kita menyukai apapun yang kita lakukan. So, and then the second pillar, effort.
Yang kedua adalah usaha. So work smart and don't give up. Lazy people always have an excuse. Too hot, too cold, too tired. Winners keep digging until they strike gold. Jadi yang kedua ini pilarnya adalah usaha. Kita perlu untuk bekerja pintar dan jangan menyerah. Karena orang yang malas itu selalu punya alasan. Ah, ini terlalu panas. Oh, ini terlalu dingin. Ah, terlalu capek. Padahal kalau kita mau jadi pemenang, pemenang itu adalah orang yang terus berusaha menggali sampai mereka menemukan emas. Work smart, don't give up, and no excuse. Jadi harus kerja pintar, jangan menyerah, dan jangan banyak alasan. So the third pillar, attention. Pilar yang ketiga adalah perhatian. So focused. Most mistakes that happen simply because someone was careless or got distracted. Kita harus fokus karena seringkali kesalahan-kesalahan itu terjadi karena ceroboh atau kita terganggu sama hal lain. Yeah, pay attention to what to do. Ya, kita harus penuh perhatian pada apa yang sedang kita kerjakan. So, and then the last pillar, examination. Work smart. Always ask, is that a better, more efficient way to do this or not? Yang keempat adalah kita periksa kembali. Kita kan mau eh, kerja pintar, jadi kita perlu untuk tanya lagi, apakah ada cara yang lebih baik, cara yang lebih efisien untuk kita melakukan ini? Okay, this is the four foundations of getting it done. Ini adalah 4 dasar bagaimana kita selalu bisa menyelesaikan pekerjaan kita. So, and then it is the mindset of a finisher. Kita harus punya pola pikir seperti seorang penyelesai atau seorang pemenang. It is not just about what you do, but how you think. People who consistently produce amazing work have high standards. They have too much self-respect to turn in something that isn't their absolute best. Jadi orang yang pemenang ini adalah orang-orang yang tidak hanya memikirkan apa yang kita kerjakan, tapi bagaimana kita memikirkannya. Orang-orang yang secara konsisten selalu menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, itu biasanya punya standar yang tinggi juga. Mereka tuh sangat menghargai atau memiliki rasa hormat pada dirinya sendiri untuk menyerahkan atau memberikan hasil yang terbaik dari diri mereka. Then difference equal attitude plus self-respect. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang berbeda, itu kombinasi dari 2 hal. Sikap kita dan rasa hormat pada diri kita sendiri. So the people who do great work have a specific mindset. Mereka-mereka yang selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik, biasanya punya pola pikir yang khusus. The first is attitude, right? That they believe whatever they do must be better than best. Yang pertama adalah sikap. Mereka percaya bahwa apapun yang mereka lakukan itu harus lebih baik dari yang terbaik. And then self-respect. They take pride in their reputation and would never want their name on something shoddy or low quality. Yang kedua adalah mereka memiliki rasa hormat pada diri mereka sendiri. Mereka tuh sangat punya rasa bangga pada reputasinya, ya. Jadi mereka nggak mau nama mereka tuh tercoreng karena pekerjaan yang kualitasnya rendah. Like attitude is the little thing that change the huge thing. Nah, sikap ini adalah hal kecil yang bisa mengubah hal yang besar. So then into this. So like why bother the big payoff? It isn't just about finished task.
It's about changing your life. When you're known as someone who gets things done, you earn respect. You create more opportunities for yourself, and you become a role model for everyone around you. Kenapa sih ini menjadi sangat penting? Karena ini ada manfaat yang luar biasa. Kita tidak hanya bicara mengenai menyelesaikan pekerjaan kita, tapi bagaimana kita bisa mengubah hidup kita. Kalau kita dikenal sebagai seseorang yang selalu bisa menyelesaikan pekerjaan kita, maka kita akan mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Maka kita juga akan menciptakan kesempatan-kesempatan bagi diri kita sendiri, dan kita akan menjadi panutan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Okay, so becoming a finisher has huge reward. Like as I say, you will build a great reputation. People will trust you and want to work with you. Jadi menjadi orang yang selalu menyelesaikan pekerjaannya itu punya manfaat yang luar biasa. Pertama, kita akan membangun reputasi yang baik. Orang-orang akan percaya pada kita dan mau bekerja sama kita. And then you will become more successful. This habit leads directly to career growth and financial well-being. Kedua, kita akan menjadi lebih sukses. Ya, kebiasaan-kebiasaan baik ini akan mengarahkan kita pada pertumbuhan karir dan juga pertumbuhan finansial kita. So that's why we have to use that four pillars to build your work and become a finisher, and you will become more successful and will be a great reputation. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri untuk memiliki empat pilar itu, sehingga kita akan menjadi seorang pemenang, menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik, selalu sukses, dan memiliki reputasi yang baik. So three and next one, you will set a powerful, like example, your discipline will inspire your family, friends, and coworkers. Nah, manfaat yang ketiga adalah kita akan menjadi panutan yang sangat luar biasa. Karena kedisiplinan kita akan menginspirasi keluarga kita, teman-teman kita, dan juga rekan-rekan kerja kita. So this is the new rule for you. Like do it now. Do it now, not do it tomorrow. Do it the day after tomorrow. No, do it now. Oke, jadi nih kita punya aturan baru nih. Ya, aturan barunya adalah lakukan sekarang. Ya, jadi jangan lakukan besok, lakukan nanti, tapi harus lakukan sekarang. So what's the secret? It's simple. The next time you think of something you need to do, like your first thought should be do it now. Like stop waiting for the perfect moment. The moment is now. Like making that your new rule will change everything. Oke, jadi apa nih rahasianya? Rahasianya sederhana sekali ya. Jadi kalau nanti teman-teman kepikiran, saya harus ngerjain ini nih. Maka pikiran pertamanya adalah, ya udah deh kerjainnya sekarang aja. Jangan tunggu-tunggu nanti lagi. Karena waktu yang paling tepat adalah sekarang. Kalau ini menjadi kebiasaan kita, aturan ini akan mengubah hidup kita. Not only Nike, right? Nike, just do it, but do it now. Ya, bukan kayak slogannya Nike yang just do it, tapi nanti maunya do it now atau lakukan sekarang juga. Not tomorrow, not the day after tomorrow anymore. Ya, jangan besok, jangan lusa, tapi kalau bisa lakukan sekarang, lakukan sekarang. Say the key point is like never put off until tomorrow what you can do today. Intinya adalah jangan tunda sampai besok untuk hal-hal yang bisa kamu selesaikan hari ini. So action now and is equal success later. Lakukan sekarang, sukses kemudian. Okay. So did you do the homework today? Do it not now, after this session. Oke, termasuk Okay. PR ya.
Kalau misalnya ada yang punya PR, habis ini langsung lakukan. Okay, so and then just to thank you for watching to study the two section today, the wisdom number 13 and 14 today. Oke, jadi terima kasih teman-teman sudah belajar berkah ke-13 dan ke-14 bersama Bante Tanio hari ini.